Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuradisa Maulida. Saya dari jurusan Manajemen Komunikasi dengan nomor NPM CG 2111101004. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang filsafat dan perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kodrat filsafat. Istilah filsafat yaitu menunjukkan karakter yang khas. Filsafat adalah usaha revolusioner untuk menggantikan sistem penjelasan mitologis dengan sistem penjelasan yang rasional. Ada 3 ciri khas kualitas pengetahuan filsafat atau menunjuk bahwa pengetahuan itu khas filosofi. Yang pertama yaitu alat analisis filsafat adalah akal budi. Analisa filosofi dilakukan dengan penalaran murni. Akal budi akan menerobosnya dan menjadi analisa rasional. Yang kedua yaitu hakikat metode filsafat adalah rasional. Metode rasionalitas dalam filsafat bersifat multipleks, yaitu bermetode induktif dan deduktif. Yang ketiga adalah tujuan filsafat bukan bersifat praktis. Filsafat mencari kebenaran dan pengetahuan. Filsafat mempunyai tujuan teoritis secara murni atau kontemplatif. Ilmu komunikasi bersifat multidisiplin dan bidang kajian yang amat luas, mencakup berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari kehidupan manusia. Ilmu komunikasi juga bukan hanya ilmu pengetahuan yang bersifat murni teoritis akademis, juga merupakan ilmu pengetahuan terapan yang diperlukan sebagai praktisi. Pengetahuan ilmu komunikasi pada dasarnya sama dengan ilmu pengetahuan secara umum, hanya saja objek perhatian difokuskan pada hubungan antar manusia. Dance and Larson mengidentifikasi 126 definisi komunikasi yang diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi konsepsi, yaitu derajat keabstrakannya, tingkat kesengajaan, dan tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang relasi filsafat dan ilmu. Filsafat adalah kebenaran, dan agama pun mengajarkan kebenaran. Kebenaran dalam filsafat dan ilmu adalah kebenaran akal, sedangkan kebenaran menurut agama adalah kebenaran wahyu. Meskipun filsafat dan ilmu mencari kebenaran dengan akal, hasil yang diperoleh baik oleh filsafat maupun ilmu juga bermacam-macam. Yang pertama itu ada monisme, terdiri dari satu asas yang bermacam-macam, misalnya jiwa, atom, materi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada dualisme, mengajarkan manusia terdiri atas 2 asas yang masing-masing tidak berhubungan, misalnya jiwa, raga. Yang ketiga yaitu tradisme, mengajarkan manusia terdiri dari 3 asas, misalnya badan, jiwa, dan roh. Kemudian yang keempat ada pluralisme, mengajarkan manusia terdiri dari banyak asas, misalnya api, udara, air, dan tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi filsafat dan agama. Hubungan filsafat dan agama dalam konteks ilmu pengetahuan bisa dibilang mutual. Filsafat dapat digunakan untuk memahami teks keagamaan sekaligus membangunkan ilmu pengetahuan menjadi lebih komprehensif untuk dipahami. Dan yang selanjutnya saya akan membahas filsafat dan perkembangan ilmu komunikasi. Semua makhluk hidup pada dasarnya berkomunikasi. Jangankan manusia yang diberi akal budi, hewan juga pada dasarnya melakukan komunikasi dengan sesamanya. Karenanya, manusia tidak mungkin jika tidak berkomunikasi. Kemudian, di sini ada 6 unsur komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi melibatkan hubungan seseorang dengan orang lain atau hubungan seseorang dengan lingkungannya. Yang kedua ada aktivitas yang non-statis, bersifat terus-menerus. Saat bercakapan tidak mungkin diam saja, pasti akan membuat perencanaan, mengatur nada, ataupun mengubah posisi tubuh. Yang ketiga ada pesan.
Pesan dapat berupa nada atau simbol, bersifat universal, dipahami oleh sebagian besar manusia seluruh dunia melalui kesepakatan. Yang keempat ada saluran, wahana di mana tanda dikirim. Channel bisa bersifat visual. Yang kelima ada gangguan, segala sesuatu yang dapat membuat pesan menyimpang dan mengganggu diterimanya pesan. Yang terakhir ada perubahan. Komunikasi menghasilkan perubahan pada pengetahuan sikap orang yang terlibat dalam proses berkomunikasi. Mungkin cukup sekian teman-teman dari